Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas tentang kegiatan-kegiatan pada bulan K3. Mungkin bagi yang belum tahu, bagi praktisi K3 yang belum tahu, aku mau menyampaikan ini aja. Ini mungkin versi aku ya, yang selama ini aku jalani. Jadi kegiatan bulan K3 itu selalu dilaksanakan pada periode 12 Januari sampai 12 Februari setiap tahunnya. Maka dari itu, kalau bisa sebelum 12 Januari, sebelum memasuki bulan K3 itu teman-teman K3 itu wajib rapat ya untuk melaksanakan peringatan bulan K3 ini. Bulan K3 itu bisa diisi dengan kegiatan donor darah, kegiatan drill apar, kegiatan drill memadamkan sebuah bangunan yang terbakar. Ya kita latihan-latihan aja gitu. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi K3. Macam-macam sosialisasi tersebut bisa diisi tentang keselamatan, bagaimana cara mengangkut beban, bagaimana cara bekerja yang aman di ketinggian, bagaimana cara bekerja di sebuah ruangan tertutup dan ruangan yang sempit, ruangan-ruangan yang terbatas oksigen. Ada juga bisa kita isi dengan materi-materi HIV/AIDS. Kita juga bisa mengisi tentang materi-materi kesehatan ya, karena rata-rata kalau kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh siapapun, terutama pekerja-pekerja yang sudah lebih di atas 45 tahun, karena mereka biasanya mengalami tekanan darah tinggi, pusing, jadi mereka sangat antusias lah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberian materi kesehatan. Bisa juga bulan K3 itu kalian isi dengan, misal kalian bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, kalian bisa mengisi dengan kegiatan bagaimana cara menyelamatkan orang ketika bekerja di ketinggian dan mereka mengalami patah tulang. Bagaimana tata cara pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K-nya bagaimana. Kemudian kita bisa juga mengisi dengan kegiatan simulasi kebakaran, simulasi gempa, simulasi tsunami, simulasi terjebak di dalam lift, itu bagaimana tata cara penanganannya. Banyak hal sebenarnya yang sifatnya drill dan penyampaian materi-materi itu sangat banyak. Ada juga pengisian kegiatan bulan K3 itu diisi dengan misalkan ada orang yang mau mengebom tempat pekerjaan kita. Nah, bagaimana tata cara kita, SOP kita, apakah sudah berjalan, itu bisa dicek dengan melakukan simulasi. Misalkan ada seorang teroris yang membawa bom, mereka masuk ke gedung. Nah, bagaimana port security, satpam pelabuhan, bagaimana satpam perusahaan konstruksi itu mencegahnya. Sebenarnya ini bisa dilaksanakan dengan cara kita rapat dulu antar divisi, kita tetapkan dulu apa-apa saja yang memungkinkan untuk dijalankan. Sebab jika tidak dirapatkan, maka akan menimbulkan beberapa persepsi yang macam-macam tentang bulan K3. Mungkin bulan K3 ini cuma seremonial segala macam. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh setiap top manajemen, middle management maupun bottom management. Dan hal ini merupakan hal yang sangat krusial, yang sangat penting harus dilaksanakan. Maka dari itu, rapat yang utama itu adalah rapat perencanaan. Sebab kalau perencanaannya tidak matang, maka pelaksanaan juga tidak matang. Yang kedua adalah sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan bulan K3, diharapkan per kegiatannya itu wajib dilakukan meeting ya, persiapan, kita kumpul bareng bagaimana tata caranya. eh, Informasi atau ideku yang mau aku sampaikan adalah, kalau melakukan kegiatan-kegiatan bulan K3 seperti simulasi, diharapkan betul hal ini dilakukan secara alamiah. Jadi jangan sampai ada unsur kesengajaan, jadi jangan sampai ada unsur perencanaan yang terlalu terlihat oleh setiap orang. Karena tujuan kita adalah ketika melakukan simulasi ini, kita ingin mengetahui bagaimana sikap seseorang tersebut ketika menghadapi sebuah bencana seperti pengeboman,
ketika menghadapi tsunami, ketika kita menghadapi gempa, itu seperti apa. Kita menginginkan culture yang kita lihat, yang kita capture. Bagaimana sih budaya yang ada di perusahaan tersebut, apakah cuek, apakah setengah cuek, ataukah sangat peduli terhadap keselamatan kehidupan mereka. Dan ini sebenarnya bisa diisi dengan dalam bulan-bulan ketiga kita mepetkan aja. Memang dalam satu bulan itu ada 4 minggu ya, dan satu minggu itu bisa kita isi dengan 2 atau 3 kegiatan. Yang penting dijalankan secara berimbang dan dilakukan oleh tim yang memang benar-benar ditunjuk dan mereka adalah PIC-nya. Nah, di sini memang diperlukan peran leader yang begitu bisa merangkul dan bisa melaksanakan semua kegiatan tersebut. Dan jangan lupa difoto, jangan lupa di video sebagai bahan evaluasi kita di tahun mendatang ketika melaksanakan bulan ketiga. Bulan ketiga ini sebagai momentum agar kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kita mempermak, kita memberikan edukasi kepada siapapun. Kita samakan persepsi terhadap keselamatan kesehatan terhadap ketiga tersebut bagaimana. Lalu jangan lupa juga untuk diisi laporan bulan ketiganya. Memang per tahun sih, tapi hal ini juga cukup penting karena ini sebagai syarat, sebagai poin ketika kita ingin mendapatkan perusahaan yang memiliki label zero accident dan zero zero accident dan sangat cepat ketika menangani sebuah insiden atau kecelakaan gitu. Ide-ide yang lain mungkin kalian bisa mencari di Google, mencari brainstorming dengan beberapa perusahaan lainnya yang sering melaksanakan beberapa kegiatan. Itu saja mungkin yang mau aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga ini kalian memiliki ide-ide yang baru, yang lebih segar ketika aku menyampaikan hal tersebut yang di belakang. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.